Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Alhamdulillah semuanya sehat. Semoga yang sakit hari ini segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita ucapkan basmalah bersama. Semoga apa yang kita pelajari nanti oleh Allah diberikan kefahaman, diberikan ilmu yang bermanfaat, barokah. Marilah kita ucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis, yakni bab yang ketiga, yaitu tentang belajar hukum bacaan ro. Nah, untuk lebih jelasnya, simaklah penjelasan Bapak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, marilah kita melanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis pada materi belajar hukum bacaan ro, bab 3. Sudah? Silakan dibuka bukunya anak-anak. Selanjutnya, berikut adalah kainnya, silakan dibaca. Kemudian ini adalah kadenya, silakan dibaca. Berikut ini adalah indikatornya, silakan dibaca. Anak-anak, ini A. Mengenal hukum bacaan ro, ya. Kalian tentunya paham ya. Ini adalah huruf ro. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali ro. Ada yang dibaca tebal, ada yang dibaca tipis. Penjelasannya nanti ada di bawah ini. Dalam membaca ayat Al-Quran harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, ya. Dengan menerapkan ilmu tajwid, bacaan kita menjadi fasih. Salah satunya adalah membaca huruf ro sesuai dengan ilmu tajwid. Cara membaca huruf ro yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid ada tiga macam ya. Yang pertama, ro dibaca tafkhim. Tafkhim ini artinya tebal, ya. Artinya tebal. Yang kedua dibaca tarqiq. Tarqiq di sini artinya tipis. Yang berikutnya jawazul wajhain. Ini artinya diperbolehkan antara membaca tafkhim tebal ataupun membaca tarqiq tipis. Jadi hukumnya ro itu ada tiga. Ada dibaca tebal, baca tipis, dan boleh keduanya. Paham ya anak-anak dari sini? Bapak lanjutkan. Nah, nih macam-macam hukum bacaan ro. Tadi ingat ya, yang pertama adalah ro dibaca tafkhim. Maksudnya tafkhim yaitu hukum membaca huruf ro dengan dibaca tebal. Ini maksud membaca tebal itu Bapak jelaskan ialah mulut kalian ini serasa terpenuhi dengan suara ro, maka itu dikatakan ro dibaca tebal. Dan di sini ro mana saja yang harus dibaca tebal? Yang pertama, ro yang berharokat fathah atau fathah tanwin. Perhatikan contoh berikut. Rozaqo, tabaraka, wamro'atu, rabbana atina, khabiron. Nah, ro ini ron ini semuanya dibaca tebal. Sebab apa? Sebab ro ya.
mulut kita terpenuhi dengan ro. Tidak boleh dibaca ra, ran. Nah, ini ya. Kalau ran kan ringan atau tipis. Ini nggak boleh. Paham ya? Diharokati fathah atau fathah tanwin yang pertama. Berikutnya ra yang diharokati dhamma atau dhamma tanwin. Contoh narun, ruziqna, kabirun, rufi'a, nasrullah, kafaru. Nah, semacam ini. Berikutnya ra yang disukun atau sukunya karena wakaf, ya. Yang huruf sebelumnya berharakat fathah atau dhammah. Ini ra-nya disukun, huruf sebelumnya ada fathah ataupun ada dhammah. Contoh wa arsala ar. Nah, seperti itu. Yurja'una wanhar. Nah, ini ya. Wanhar. Ini matinya karena wakaf, ya. Ini matinya karena wakaf. Kalau yang semacam ini memang ra-nya mati sukun asli, ya. Nah, ini adalah contoh yang berikutnya. Kemudian ra sukun karena wakaf yang didahului dengan mad fathah atau mad dhammah. Artinya apa? Ini contohnya ma'al abrar. Nah, ini ada ra kemudian didahului, ya, didahului dengan apa ini? Huruf mad alif ataupun huruf mad wawu. Ini ya, ra yang diwakafkan ini, nah ini dibaca tebal. Ma'al abrar, ror. Nah, wal ghafur, wafur. Nah, seperti itu ya. Ra yang terakhir ini yang mati karena wakaf ini dibaca tebal, sebabnya sebelumnya ada huruf mad alif ataupun wawu. Berikutnya ra sukun karena wakaf, sebelumnya huruf sukun dan sebelumnya lagi huruf yang berharakat fathah ataupun dhammah. Nah, ini ra-nya matinya karena wakaf, sebelumnya ada huruf sukun. Nah, ini. Kemudian sebelumnya lagi ini ada fathah ataupun dhammah. Ini ra-nya ini diwakafkan, sebelumnya ada sukun, sebelumnya lagi ada apa? Ada huruf yang berharakat fathah ataupun dhammah. Wal fajr, usyr, usr. Nah, seperti ini ya. Wal fajri itu tipis. Kalau diwakafkan wal fajr, walayalin usyr. Nah, semacam ini. Ra-nya ini dibaca tebal. Paham ya? Lanjut, ra sukun karena wakaf didahului dengan huruf isti'la yang sukun, ya. Contohnya ini tidak kelihatan ketutupan wajahnya Bapak. Mim misur. Nah, ini ada ra-nya ini wakaf, otomatis sukun kan. Kemudian sebelumnya ada shad. Shad ini termasuk huruf isti'la. Nanti di belakang ada penjelasan huruf isti'lanya. Kemudian huruf isti'lanya disukun. Misur. Nah, misur. Nah, ini. Ra-nya ini dibaca tebal. Paham ya anak-anak? Selanjutnya banyak ini kriteria untuk ra yang dibaca tebal. Ra sukun sebelumnya kasroh dan setelahnya huruf isti'la hidup. Nah, ini ra-nya ini adalah sukun, tidak karena wakaf. Sebelumnya ada harakat kasroh, kemudian setelahnya ini ada huruf isti'la, mirsad, ya, firqotun. Nah, semacam ini juga dibaca tebal ra-nya. Kemudian ra sukun yang didahului hamzah wasol walaupun harokatnya kasroh. Nah, ini hamzah wasol ini hamzah yang dipasang karena untuk menolong
biar bisa terbaca ya. Irji' ada ra ini kemudian didahului huruf hamzah wasol. Nah ini meskipun hamzah wasolnya dikali kasroh, diharokati kasroh, tetap ra-nya dibaca tebal. Irji' rabbir hamhuma, irhamhuma, seperti itu. Irtabu, amir tabu, ra-nya dibaca tebal. Kemudian ra sukun yang huruf sebelumnya berharokat kasroh yang asli dan sesudahnya tidak berupa huruf isti'la. Contoh ya, wastaghfirhu, ini ada ra sebelumnya berharokat kasroh, ini fa-nya diharokati kasroh, kemudian sesudahnya tidak berupa huruf isti'la, ini setelahnya tidak berupa huruf isti'la, ini juga dibaca tebal. Wastaghfirhu, wastaghfiruh, biasanya semacam itu. Tungdir, dir, semacam itu ya. Ada ra yang disukun sebelumnya harokatnya kasroh, kemudian setelahnya tidak berupa huruf isti'la, ini juga dibaca tebal. Ini hampir sama dengan ini ya. Nah, cuman ini bedanya, sebelumnya ini didahului oleh hamzah wasol. Kemudian selanjutnya, paham ya? Tadi untuk bacaan tafkhim, sekarang kita ganti ra yang dibaca tarqiq. Tarqiq yaitu hukum membaca huruf ra dengan dibaca tipis. Tipisnya biasanya meringis. Nah, seperti itu ya. Hukum membaca huruf ra dibaca tarqiq atau tipis apabila, ini kriterianya: A. Ra yang berharokat kasroh baik pada awal kata, pertengahan kata, ataupun akhir kata, pada kata kerja atau fiil, atau pada kata benda atau isim. Contoh, rihlatun, al-qari'ah, al-bariyah, min syarri matla'il fajri. Nah, ra yang diharokati kasroh semacam ini, entah tempatnya di mana saja, itu dibaca tipis. Kemudian ra yang sebelumnya terdapat ya sukun, ini ya. Contoh, khair, qadir, ada ra ya, yang sebelumnya ada ini ya yang disukun, khairun, qadirin, semacam ini. Ini nggak peduli ini ra-nya di dumahten atau di kasrohten, pokoknya sebelumnya ada ya sukun, khairun, qadirin, qadirun. Nah, siapa ya? Seperti itu. Kemudian berikutnya ra. Nah ini ya, tadi itu adalah ra yang dibaca tipis. Sekarang ra yang boleh dibaca tipis dan boleh dibaca tebal. Huruf ra boleh dibaca tafkhim dan boleh dibaca tarqiq. Hukum ini berlaku jika terdapat huruf ra sukun, huruf sebelumnya berharokat kasroh, dan huruf sesudahnya berupa huruf isti'la. Nah ini ya, contoh min irdin bihirsin. Sebelumnya ra ada apa? Harokat kasroh, ra-nya disukun, setelahnya berupa huruf isti'la. Semacam ini boleh tebal, boleh tipis. Min irdin boleh, min irdin boleh, bihirsin biasa boleh, bihirsin juga boleh. Paham ya anak-anak? Pokoknya ada kasroh, ra-nya disukun, depannya ada huruf isti'la. Nah, huruf isti'la itu apa aja? Huruf isti'la ini ada 7, yakni kha, ghin, shad, dot, ta, za, qaf, atau bisa dikumpulkan dalam kata berbunyi khussadaldin tib. Nah, semacam itu anak-anak. Alhamdulillah anak-anak semuanya paham ya hukumnya ra.
yakni hukum ro itu ada yang dibaca tebal, ada yang dibaca tipis, ada yang boleh keduanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang berbarokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.